Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Kahawa Channel. Oke teman-teman, banyak hari ini kita mendengar tentang istilah peradaban barat, peradaban timur, barat, timur, dan sebagainya. Bahkan ini menjadi bahasa yang sering kita gunakan di masyarakat, di dunia kemahasiswaan dan sebagainya. Tetapi sejauh yang saya lihat bahwa ternyata kita sering menggunakan bahasa ini dalam penempatan yang salah, dan kita juga tidak tahu mengenai kira-kira bahasa ini datang berdasarkan aspek apa saja. Hari ini bahasa itu terus digunakan, apalagi di wabah COVID-19 yang melanda kita saat ini. Banyak konspirasi-konspirasi yang kemudian dibuat semacam melibatkan peradaban barat dan timur. Di sini kita akan membahas secara mendetail kira-kira bagaimana sih aspek yang membuat adanya istilah barat dan timur. Peradaban barat dan timur lahir karena beberapa aspek. Di sini kami sudah merangkum 3 aspek yang kemudian penting. Pertama, barat dan timur itu bukan tentang letak wilayah atau letak geografis, tetapi barat dan timur pertama ditentukan oleh yaitu corak pikiran. Apa kemudian yang membedakan antara corak pemikiran barat dan timur? Kalau orang-orang barat lebih menekankan kepada aspek rasionalitas, di mana dalam konsep pemikirannya orang-orang barat lebih mengedepankan apakah suatu masalah masuk akal apa tidak. Ini dicerminkan daripada sejarah mereka mulai dari abad Renaissance, ketika mereka mulai berpikir tentang ilmu pengetahuan, yaitu mencoba mendongkrak pemahaman daripada gereja Katolik pada saat itu. Lahirnya pemikir-pemikir seperti Galileo Galilei, seperti Darwin dan sebagainya yang mencoba mendobrak dogma-dogma yang ada di gereja pada saat itu. Misalnya Galileo Galilei mencoba menciptakan konsep bagaimana kemudian melihat galaksi dengan teleskop, dan kemudian lahirlah Copernicus yang coba mengedepankan konsep geosentris daripada heliosentris, yaitu pada saat itu gereja mengatakan bahwa matahari mengelilingi bumi, yang sebenarnya kemudian Copernicus melahirkan pemikiran ternyata bukan matahari yang mengelilingi bumi, ternyata bumi yang mengelilingi matahari. Begitupun dengan Darwin dan sebagainya. Lantas bagaimana kemudian corak pemikiran di timur? Pemikiran di timur ternyata lebih mengedepankan intuisi. Secara definitif atau secara etimologi, intuisi adalah dorongan jiwa. Jadi dalam konsep pemikirannya, orang-orang timur lebih mengedepankan aspek-aspek keagamaan yang terkait dengan kultur mereka. Seperti misalnya dalam mempertimbangkan suatu masalah, mereka mengedepankan firman-firman Tuhannya, dorongan-dorongan jiwanya, hasil-hasil daripada kontemplasi yang mereka lakukan. Itu bisa tercerminkan daripada di timur masih berkembang pesatnya agama-agama yang kemudian masih diimani sampai sekarang. Misalnya Islam, di Cina ada Taoisme, dan ada juga Konfusius yang. Tetapi kalau di barat munculnya budaya-budaya ateisme, banyak orang yang kemudian tidak percaya terhadap agama dan sebagainya. Munculnya budaya-budaya semacam agnostikme, yang bagaimana kemudian mereka cuma percaya kepada Tuhan tetapi tidak percaya agama. Maka ini kemudian yang menjadi indikator yang penting peletakan barat dan timur. Misalnya di barat, kalau kita lihat berdasarkan teori keilmuan daripada Auguste de Comte, bahwa ada 3 tangga ilmu. Pertama yaitu tentang hal-hal yang metafisik, kemudian yang kedua tentang hal-hal yang transcendent, dan kemudian yang ketiga tentang ilmiah atau positive think. Maka daripada itu teman-teman, aspek pertama menjadi penting yaitu aspek corak pemikiran. Dan kemudian kedua, aspek yang menjadi penting dalam peletakan nama barat dan timur adalah aspek pandangan mereka terhadap alam. Kalau di barat, mereka melihat alam sebagai sebuah sumber daya yang kemudian harus dieksploitasi, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Lahirlah karakter semacam mengeksploitasi, di mana alam tidak perlu dilestarikan, tetapi perlu kemudian kita gunakan dan terus gunakan untuk bagaimana kemudian mensejahterakan manusia. Banyak contoh yang kemudian hadir sampai saat ini. Misalnya kalau kita lihat dari alur sejarah bahwa banyak karakter
eksploitatif ini akan melahirkan karakter penjajah. Misalnya kita lihat beberapa negara yang menjadi penjajah hari di sejarah kita. Pertama, Portugis. Mereka tidak menggunakan sumber daya alam sebagai hal yang menjadi kebutuhan dalam hidup, tetapi mereka menggunakannya untuk dieksploitasi. Portugis, Belanda dan sebagainya, mereka terus mengeksploitasi alam. Dan kemudian kedua, kira-kira di timur bagaimana kemudian pandangannya tentang alam? Di timur pandangan tentang alam, ternyata alam ini merupakan sebuah bentuk kesinambungan hidup. Mereka tidak berorientasi pada pengeksploitasian alam, ternyata alam menjadi teman berpikir, teman untuk bagaimana kemudian merenung. Jadi di dalam peradaban timur, alam menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi indikator dalam proses berpikir. Jadi ini istilahnya, kalau saya bisa istilahkan, mereka lebih kontemplatif. Makanya berbaur dengan alam. Maka kemudian coba kita lihat karya-karya yang lahir di timur, mereka lebih mengedepankan puisi tentang alam. Mereka lebih berkarakter ekosentris, yaitu manusia yang bukan saja sebagai eksploitasi tetapi sebagai pelestari alam. Dan lalu ketiga, bagaimana kemudian aspek ketiga yang membuat perbedaan antar timur dan barat, yaitu pandangan mereka terhadap individu. Kalau di barat, kita ulas dari sejarahnya bahwa mereka lebih menghargai tentang bagaimana kemudian pentingnya seorang individu. Jadi mereka tidak ada semacam budaya-budaya kekompakan, gotong royong dan sebagainya. Mereka lebih mengedepankan kepentingan pribadi. Itu terlihat daripada berkembangnya kultur kapitalisme yang kemudian di barat. Kalau di timur, mereka tidak mengedepankan tentang kepentingan personal, tetapi kepentingan kelompok. Maka di timur sampai saat ini masih kita lihat tentang budaya-budaya gotong royong, budaya-budaya bagaimana kemudian menyelesaikan permasalahan bersama. Kalau di barat, orang memecahkan masalah, dia harus memaksimalkan pikirannya. Tapi kalau di timur, dalam setiap permasalahan mereka selalu mengkonsultasikan dengan orang lain. Mereka selalu bertanya kepada orang lain. Mereka lebih mengedepankan tentang bagaimana kemudian menyelesaikan masalah lewat interaksi sosial. Maka teman-teman, itu menjadi 3 indikator besar yang menentukan kira-kira peletakan nama barat dan timur. Jadi hari ini saya melihat bahwa kita meletakkan nama barat dan timur berdasarkan letak geografis. Saya bertanya saja, kira-kira Australia masuk di peradaban barat apa timur? Maka kemudian pertanyaan ini menjadi penting karena secara geografis kita lihat Australia terletak di bagian selatan dunia. Tetapi secara pemikiran bisa kita katakan bahwa Australia masuk dalam peradaban barat karena corak pemikirannya lebih mengedepankan tentang rasionalitas. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.